Menarik sekali tadi saya sudah mendengarkan ya dari pemateri pertama dan pemateri kedua mengenai tentang budaya, dan ternyata di Ternate banyak sekali ritual yang selama ini sudah mungkin sudah mulai dilupakan oleh masyarakat karena saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti sekarang kita akan berusaha bagaimana caranya ritual ini bisa kembali dibangkitkan atau bisa kembali dilakukan oleh masyarakat yang ada di Maluku Utara. Nah, kita tahu bersama kalau pariwisata dengan budaya itu pasti saling menguntungkan ya, menganut sistem simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Dimana kalau misalnya pariwisata tanpa budaya uh, akan jadi suatu kegiatan yang biasa-biasa saja, yang tentunya dalam pengembangannya menjadi sesuatu yang monoton ya. Nah, begitu juga dengan budaya. Kalau misalnya budaya tanpa pariwisata juga masyarakat tidak akan, atau orang luar tidak akan bisa tahu bahwa ada budaya yang seharusnya yang harus diketahui oleh masyarakat secara luas. Nah, ini mungkin salah satu kendala kenapa budaya kita uh, kurang diketahui di tempat di kalangan lain, karena memang kurangnya promosi dan juga kita melupakan budaya, dan biasanya yang paling ditonjolkan dalam pengembangan pariwisata adalah pariwisata alam dan juga pariwisata mungkin sejarah ya, tapi paling banyak sekali pengembangan yang saya lihat di Maluku Utara adalah pengembangan wisata alam berbasis alam, bahari atau pegunungan. Nah, padahal seharusnya budaya juga harus kita kembangkan atau kita promosi atau gali kembali, atau kita buat semacam uh, kebiasaan ya, semacam adat istiadat atau kebiasaan setiap hari agar masyarakat yang ada di satu destinasi atau satu lokasi wisata, mereka sudah terbiasa untuk menampilkan daya tarik, karena budaya sendiri merupakan satu daya tarik, ikon sebuah daya tarik satu destinasi. Jadi kalau misalnya ketika wisatawan datang ke satu destinasi atau ke Maluku Utara, lalu mungkin mereka datang ke misalnya datang ke pantai, lalu di pantai itu kan di pantai itu pasti ada masyarakat lokalnya. Nah, selain di pantai itu selain itu kita jangan hanya melihat karena pantainya yang kita jual, tapi kita juga mampu untuk mempromosikan atau menawarkan semacam budaya, karena bicara budaya itu bukan juga hanya semacam tarian atau ritual, karena banyak hal ya tentang budaya, adat istiadat juga, kehidupan masyarakat itu juga kan merupakan budaya. Nah, itu juga bisa ditampilkan. Nah, ritual-ritual yang ada di Maluku Utara itu bisa kita satu 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 desain ya, atraksi wisata yang kita atau kita akan dalam wisata. Nah, sekarang yang menjadi tren dalam pengembangan pariwisata ada pengembangan desa wisata. Nah, di mana tempatnya mampu mempromosikan budaya ini, ya kita tempatnya adalah di desa wisata. Nah, desa wisata di desa wisata sendiri ya Bapak Ibu, ini paling mudah sekali untuk kita mempromosikan budaya ini, ritual. Kita mulai jangan dulu kita promosikan misalnya harus keluar atau kemana. Kita buat dulu misalnya ada tetapkan satu desa wisata. Nah, dalam desa wisata ini kita bangkitkan kembali budaya apa-apa yang ada di kearifan lokal, sumber daya, potensi yang ada di desa itu seperti apa, kemudian masyarakatnya juga kita bina, atau kita kembali melakukan ritual-ritual itu dimulai dari desa ya. Kenapa saya katakan harus dari desa? Karena pengembangan pariwisata yang sekarang ini harus berbasis masyarakat. Nah, dari masyarakat ini akan mampu untuk membangkitkan budaya-budaya yang ada di Maluku Utara.
Karena siapa lagi kalau bukan masyarakat yang akan melakukan semua atau kembali menjalankan ritual-ritual seperti ini. Nah, kemudian dari budaya ini ya kita beralih, budaya ini harus dikaitkan dengan masyarakat. Nah, dari masyarakat ini akan muncul satu desa wisata ya yang seperti tadi. Nah, dari desa wisata ini baru kita tentukan apa ritual-ritual yang bisa kita bangkitkan atau kita jadikan sebagai atraksi di satu desa wisata. Kalau misalnya kita hanya berharap, kalau misalnya kita berharap hanya budaya atau ritual ini hanya ditampilkan di event-event, kayaknya terlalu lama ya kita untuk menampilkan atau untuk mempromosikan ya. Tapi kalau bagaimana kalau kita jadikan itu sebagai kebiasaan di masyarakat, misalnya masyarakatnya misalnya di satu desa ada setiap hari atau setiap misalnya lah setiap hari atau pilihlah seminggu sekali ada pertunjukan ritual atau budaya. Nah, seperti tadi ternyata ada ritual masa kehamilan, ada ritual melahirkan, ada ritual potong rambut. Itu saya juga senang sekali kalau misalnya saya ada acara teman-teman, kalau diundang saya juga suka melihat. Jadi saya kasih tahu teman-teman saya kenapa itu tidak kita angkat atau kita di desa-desa itu kan sekarang kayaknya sudah kurang ya, tergantung lagi. Tapi biasanya hanya ada di kota-kota. Tapi kalau misalnya di desa, kalau kita buat ritual-ritual itu kayaknya itu jadi satu daya tarik wisata. Nah, kemudian saya beralih ke pariwisatanya sendiri ya. Nah, kalau dalam pengelolaan memang budaya tidak lepas ya dari pariwisata karena saling berhubungan. Nah, kalau misalnya dari sisi pariwisatanya sendiri, kalau untuk memajukan pariwisata, kita butuh satu konsep tentang tata kelola destinasi. Nah, tata kelola destinasi ini biasanya itu disebut dengan ada istilah tentang dengan DMO, Destination Management Organization. Itu yang menurut Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO pada tahun 2008 ya, di mana DMO sendiri mempunyai fungsi untuk memimpin dan mengimplementasikan elemen destinasi wisata, mengkoordinasikan elemen destinasi wisata, pemasaran dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ini saya mau bicara dulu dari sisi tata kelola pariwisatanya ya, karena saya ceritakan. Nah, dalam hal ini DMO merupakan sebuah perspektif yang memberikan ruang kepada semua pihak untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Nah, DMO sendiri atau tata kelola ini, organisasi tata kelola ini dia tidak hanya berpusat pada pengembangan produk atau promosi, tetapi juga membangun jaringan dan kemitraan. Nah, membangun jaringan dan kemitraan. Sementara dalam tata kelola destinasi ini tidak hanya difokuskan kepada pemerintah, tetapi ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan akademisi, dengan industri, dengan media. Itu yang disebut dengan konsep pentahelix. Nah, kalau misalnya kita hanya berharap bahwa semuanya harus pemerintah yang kerjakan, itu tidak bisa jadi, karena masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar destinasi itu sendiri mereka punya peran yang cukup besar dalam pengembangan pariwisata, karena yang paling banyak mengetahui tentang keadaan satu destinasi atau misalnya budaya itu adalah masyarakat lokal sendiri. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan destinasi ini. Nah, ada prinsipnya kan, ada prinsip partisipatif. Nah, di mana semua partisipatif ini semua harus terlibat, dari masyarakat lokal yang tadi saya katakan, ada konsep dari masyarakat lokal, pemangku kepentingan, stakeholder, dan semuanya itu harus terlibat dalam perencanaan, kemudian dalam pelaksanaan dan dalam pengembangan
destinasi wisata. Kemudian ada prinsip keterpaduan, di mana prinsip ini harus memfokuskan pada satu regulasi yang benar-benar terpadu dari pemerintah sehingga benar-benar diikuti terarah oleh para para pemangku kepentingan atau masyarakat yang akan mengembangkan destinasi tersebut. Nah, kemudian ada prinsip kolaboratifnya. Kolaboratif ini berarti tidak hanya pemerintah dong yang kerja, ada juga yang tadi saya katakan ada libatkan akademisi, libatkan industri, libatkan masyarakatnya juga. Kemudian prinsip berkelanjutan ini memperhatikan juga dari sisi keberlanjutan lingkungan, ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang elemen yang tadi fungsi dari destination management organization, ada elemen destinasi. Elemen destinasi itu yang kita kenal biasanya dengan atraksi, amenitas, dan aktivitas. Saya kira itu sudah masalah umum ya. Nah, dari atraksi ini kita kembangkanlah. Mari kita jangan hanya mengembangkan wisata alamnya saja, jangan hanya mengembangkan baharinya, lautnya saja, kita jual lautnya, kita jual gunungnya, tetapi mari kita bangkitkan bagaimana budaya yang ada atau ritual yang ada di satu destinasi itu bisa diterapkan di semua masyarakat yang ada di Maluku Utara. Karena sekarang kan bagaimana kita membangun image dari masyarakat bahwa berbicara soal budaya atau berbicara kearifan lokal ini bukan sesuatu yang bukan hal yang bukan hal yang biasanya anak muda kan bergengsi ya, karena mereka pikir ngapain juga saya harus belajar misalnya bahasa daerah, bahasanya dulu ya, kita misalnya buat apa saya belajar bahasa daerah, buat apa saya harus belajar tarian, buat apa saya harus ikut ritual, itu kan dulu zaman ya, beda dengan zaman now. Tapi jadi sekarang yang perlu harus kita lakukan bersama-sama, kita harus memantapkan atau kita harus mensosialisasikan kepada khususnya anak-anak muda atau masyarakat lokal bahwa sebenarnya yang paling penting adalah kearifan lokal. Karena kalau misalnya berbicara hanya kita berpatokan pada pantai, pada gunung, saya boleh juga datang ke wisatawan ini kan lebih selektif nih sekarang. Jadi buat apa saya datang ke Ternate atau Maluku Utara, saya misalnya dari Jakarta, saya harus uang banyak, sementara itu saya harus capek, saya harus transit dan juga sebagainya. Sementara saya dapat bahwa ternyata sama saja. Kalau misalnya saya untuk datang hanya untuk snorkeling ya, biasanya paling banyak banyak sekali ditampilkan promosinya tentang bawah lautnya Maluku Utara. Saya kira itu sudah merupakan satu hal yang sangat umum, sehingga wisatawan kadang juga berpikir saya tidak perlu harus ke sana saya hanya untuk menikmati laut, karena di tempat lain juga yang lebih murah bisa terjangkau ya. Nah, kalau misalnya kita punya satu keunikan, punya satu khas budaya yang tidak ada sama dengan orang lain, tidak ada sama dengan tempat-tempat lain, nah itu yang menjadi nilai jual kita. Nah, oleh karena itu mari kita mantapkan atau kita yakinkan kepada masyarakat lokal melalui kalau dari akademisi ya, kita biasanya ada pendampingan untuk desa wisata. Jadi kita kayak seperti mendampingi ya, bagaimana masyarakat di satu desa wisata itu bisa tetap mempertahankan ritual yang ada di desa untuk dijadikan sebagai atraksi wisata.